Assalamualaikum semuanya, kembali berjumpa dengan saya Aji Prayoga di Cat Tegal Studio. Bagaimana kabarnya sobat sekalian? Semoga sehat selalu ya. Tidak seperti biasanya, konten saya yang didominasi dengan konten tutorial menggambar, kini akan saya sisipkan juga konten tentang desain rumah yang update, rumah-rumah idaman bapak-bapak dan ibu-ibu, dan muda-mudi juga tentunya. Sebagai hiburan serta wawasan juga, ataupun sebagai referensi untuk siapapun yang tertarik dengan desain bangunan, terkhusus bangunan rumah. Di video saya kali ini akan membahas desain rumah berkonsep tropis dengan gaya interior yang minimalis yang akan membuat Anda meringis, namun budget tidak membuat dompet menangis. Gimana kalau kita langsung masuk ke sesi reviewnya? Oke, gas. Saya awali dari bentuk lahannya terlebih dahulu. Lahan ini memiliki ukuran 17 x 17 meter atau luas lahannya 289 meter persegi. Di bagian kanan saya fungsikan sebagai huniannya, dan di sebelah kiri yang ada pohon besarnya, di bawahnya saya buatkan gazebo karena saya rasa tempatnya cocok nih. Adem banget buat kumpul keluarga sambil makan rujak ulek, sepertinya asik juga. Jarak antara jalan dan bangunannya itu cukup jauh ya lur. Jaraknya itu 6,2 meter, jadi aman lah untuk parkir beberapa mobil. Untuk carportnya sendiri menggunakan cor beton dengan tambahan besi warmes di dalamnya, dibentuk kotak sama rata ukurannya yaitu 60 x 60 cm. Kemudian diberi tali air 4 cm sebagai jalur air ketika hujan ataupun saat sedang digunakan untuk mandiin mobil kesayangan ya. Selanjutnya bagian utamanya nih, kita review bareng-bareng. Jangan kemana-mana dulu ya. Dimulai dari bagian mahkotanya dulu nih lur. Menggunakan atap limasan dengan sudut 40 derajat membuat bangunan ini terkesan mewah. Ditambah materialnya menggunakan atap tanah liat berwarna hitam. Selain terlihat mewah, juga terjamin keawetannya. Ditambah sudut 40 derajat akan mengurangi potensi kebocoran yang disebabkan oleh hujan, angin, atau badai. Walaupun mahal, tapi worth it lah. Banyak sisi plusnya, apalagi tidak ada cor beton untuk kanopi ataupun atapnya. Lumayanlah mengurangi sedikit anggaran. List plangnya menggunakan papan GRC motif kayu yang dipelitur dengan warna coklat gelap agar menyesuaikan tone warna pada kusennya juga. Selain itu ada list atau profilan sederhana sebagai pemanis lur. Di bagian fasadnya terdapat pasangan ornamen batu alam seperti pada video, yang tujuannya selain memperindah tampilan rumah juga sebagai peredam panas matahari dan juga suara, mengingat rumah menghadap ke arah barat dan dekat dengan jalan raya. Di antara kedua ornamen tersebut juga ada bukaan lebar, yakni sebuah jendela dengan 3 daun. Ketika dibuka pada pagi hari itu sejuknya bukan main lur, kecuali kalau lagi hujan, malah dingin ya. Sebagai tambahan, dibuatkanlah pasangan dinding 70 cm pada teras agar proporsional fasadnya tetap terjaga, jadi kesan manisnya tetap dapet ya. Untuk tampak samping kirinya masih menggunakan batu alam sebagai ornamen yang dipasang setinggi 120 cm
dengan tambahan profil 10 cm dan juga dibuatkan pot untuk tanaman agar udara di sekitar rumah tetap segar. Ditambah satu jendela lebar sebagai pencahayaan untuk ruang tamunya. Kemudian ada teras dengan elevasi 20 cm dari carport dengan ukuran 2 kali 5 meter. Teras ini cukup luas untuk menerima tamu yang tidak begitu perlu untuk masuk ke ruang tamu. Misal tamu yang belum dikenal, ada paket COD, Pak RT narik uang lingkungan, Pak Jamal ngajakin main catur, dan lain sebagainya. Setelah ini kita akan masuk ke ruang tamunya nih. Sebelum masuk jauh ke bagian interiornya, kita bahas dulu ya denahnya. Denah dengan luas bangunan 65 meter persegi ini terdiri dari ruang tidur utama dan kamar mandi dalam dengan ukuran 5 kali 5 meter, termasuk kamar mandi dalamnya yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Kemudian ada ruang yang sengaja dibuat menyatu, yaitu ruang tamu, bar set atau minibar, dan juga dapurnya. Untuk ukurannya yaitu 3,5 kali 4,5 meter. Apa nggak sempit, Min? Ya tentu sempit, tapi masih bisa kok diakalin desainnya supaya menjadi nyaman. Berikutnya ada kamar mandi luar yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Di dekatnya ada kamar tidur anak dengan ukuran 3 kali 3,5 meter. Yang terakhir ruang cuci jemurnya. Yang di sebelah kanan sengaja dilebihkan 2 meter untuk area gudang. Nah itu dia denah rumahnya ya lur. Sekarang kita masuk ke ruang tamunya. Untuk konsepnya sendiri menggunakan konsep minimalis, mengingat ruangannya yang cukup sempit. Untuk pemilihan furniturnya pun menggunakan sofa minimalis double seater agar tidak memakan banyak tempat. Ditambah meja minimalis dan stool chair sehingga memberikan fungsi optimal pada ruangan tamunya. Pada bagian plafon dibuat drop ceiling dengan tambahan lampu gantung sehingga memberikan kesan mewah pada ruang tamunya. Sebagai pemisah antara ruang tamu dan dapurnya, dibuatlah minibar. Ini dia bentuk minibarnya loh. Tinggi meja barnya 90 cm dengan lebar meja 40 cm menggunakan material jati Belanda yang dipelitur. Lumayan lur, hemat budget. Dihiasi dengan lampu ala-ala kafe, jadi ngopi di rumah pun serasa ngopi di kafe loh. Di bagian ujung dibuatlah tempat kulkas. Menarik bukan? Kemudian dapurnya. Dari meja dapurnya dulu ya. Menggunakan bahan granit berwarna hitam memberikan kesan elegan pada dapurnya. Di bagian kabinet bawah menggunakan finishing duko, sedikit mahal tapi hasilnya bagus. Masih membahas meja dapur, ada kitchen sink stainless berwarna hitam dengan faucetnya yang akan membuat ibu bapak semakin semangat gosok piring kotornya. Dengan tambahan kompor tanam membuat tampilan dapur menjadi lebih lega dan juga bersih. Selain itu juga kesan mewahnya tetap terlihat. Di bagian kabinet atasnya masih sama menggunakan finishing duko dan ada aksen aluminium berwarna hitam dengan kaca bening untuk menaruh barang-barang yang menurut ibu istimewa. Di bawah kabinet ini ada cooker hood yang dipasang rata dengan kabinetnya. Gimana lur? Dapurnya lumayan kan? Setelah ini kita bahas ruang tidur utamanya.
Sebelum masuk ke bagian ruang tidur utamanya, kita cuci tangan dulu ya. Sekalian cuci muka juga. Jadi rumah ini sudah disediakan meja wastafel lur. Seperti ini bentuknya, dilengkapi dengan cermin untuk berdandan. Kuy lanjut ke bagian ruang tidur utamanya. Waktu masuk ke dalam kamarnya, kita akan langsung disuguhkan dengan adanya wardrobe sebelum menuju ke kamar mandinya. Ini dia penampakan ruang tidurnya, lur. Di kamar tidur ini disediakan kasur berukuran king size dengan bagian tambahan meja kecil untuk lampu tidurnya dan juga backdrop dengan material HPL motif kayu. Kemudian memanfaatkan partisi, dibuatlah meja rias yang minimalis dengan cermin yang lebar. Kemudian ada meja TV yang minimalis dan juga TV LED-nya. Jadi kalau sedang capek dan butuh hiburan bisa rebahan saja sambil YouTubean lu. Untuk solusi apabila berpapasan dengan jendela seperti ini, bisa menggunakan roller blind ya lur untuk solusinya. Di bagian plafonnya, sama seperti ruang tamu, plafonnya menggunakan drop ceiling dan tambahan lampu gantung. Bisa-bisa jadi betah nih lama-lama di kamar tidur. Kurang lebih seperti itu ya ruang tidur utamanya. Sekarang kita akan intip kamar mandi utamanya. Di bagian kamar mandi kita bisa lihat penggunaan materialnya dominan menggunakan keramik berwarna krem tua dan putih supaya terlihat lebih terang dan juga bersih. Di dalam kamar mandinya terdapat kloset duduk, shower set, dan beberapa aksesoris seperti gantungan baju dan tempat menaruh sabun. Gimana nih menurut Anda? Lanjut ke kamar tidur anaknya. Sebelumnya kita intip dulu aja ya kamar mandi luarnya. Kamar mandi luar tidak jauh berbeda dengan kamar mandi dalamnya. Dari segi ukuran dan penggunaan materialnya itu sama persis, hanya penempatannya saja yang berbeda. Nah, saatnya menuju kamar anaknya. Masih dengan konsep yang sama, kamar ini mengusung konsep minimalis. Kalau diperhatikan pada bagian warna cat dindingnya ini begitu jomplang ya lur, yang biasanya dominan krem langsung berubah ke warna yang terang. Namanya juga kamar anak, dibuatlah kamar yang nyaman untuk belajar dengan penggunaan warna yang fresh, membantu sang anak menjadi aktif ketika belajar dan nyaman ketika beristirahat. Kamar ini dilengkapi dengan single bed size dengan kabinet di bawah kasurnya untuk sekedar menaruh buku-buku kesayangan yang masih layak dibaca. Dan ada meja belajarnya juga lur, dan satu lemari pakaian. Gimana lur? Mantap bukan? Oke, kita langsung ke bagian akhirnya lur, yaitu ruang cuci jemur. Nah, ruang cuci jemur ini ditempatkan di bagian yang paling privat, yaitu di belakang. Jadi tamu gak bakalan bisa lihat kita ketika sedang mencuci. Dengan bagian atap yang menggunakan solar tap membantu mempercepat pengiriman pakaian yang basah. Meskipun begitu, panas dari terik matahari tidak akan masuk ke ruang cucinya loh. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan terkait desain rumahnya. Terima kasih sudah menonton review desainnya sampai akhir. Mohon kritik dan sarannya ya. Jangan lupa like juga. Oh ya, misal ada request desain rumah impian Anda, bisa subscribe terlebih dahulu, like video ini, kemudian data bisa dikirim ke kolom komentar ya. Apabila beruntung, request Anda akan saya tampilkan di channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.